Ini adalah kejadian yang sama ya, yang terulang lagi. Apakah narasinya bakal tetap sama kalau Arsenal kebobolan gol dari Garnacho? Sekarang narasinya yang ada di persepsi orang-orang adalah Arsenal adalah title challenger yang siap menantang Manchester City. Tapi apakah kalau gol Garnacho ini terjadi nggak dianulir offside karena cuma beda 1-2 cm doang, apakah persepsi kita itu tetap sama terhadap Arsenal? Karena kalau gue lihat ya, ada beberapa titik di pertandingan kali ini yang menyatakan bahwa Arsenal ini agak sedikit terlalu pasif. Skor saat itu masih 1-1. Pertandingan baru memasuki menit ke-80. Seharusnya di pertandingan kandang seperti ini, Arsenal langsung terus menekan Manchester United, langsung serang habis-habisan dua back United yang sebetulnya bukan dua back utama, Lindelof dan Maguire. Seharusnya kalau Arsenal bisa langsung serang, itulah titik kelemahan United. Bisa ditargetkan. Tapi di menit ke-80, Arsenal memutuskan untuk duduk rapat dan nggak memberikan kesempatan untuk United supaya mereka bisa menyerang balik. Jadi, skor masih 1-1. Di dalam keadaan seperti itu, gue lebih pengen Arsenal itu lebih menyerang Manchester United. Mencoba untuk menargetkan dua center back tersebut. Tapi gue nggak melihat niatnya Arsenal kemarin itu. Itulah kenapa gue membawa ya topik narasi yang ada di kepala kita. Persepsi ya kita terhadap Arsenal. Perbedaan itu sangat tipis. Kalau Alejandro Garnacho berhasil mencetak gol, narasinya langsung berubah. Kita bakal bilang Arsenal sudah mengalami krisis. Jadi kita sebetulnya bisa menyatakan Arsenal belum pantas untuk memenangkan pertandingan kemarin. Betul, dari skor, ya buat orang yang cuma melihat skor aja, nggak nonton arah pertandingan, mereka bilang Arsenal pantas. Menang 3-1, unggul 2 gol, ya kan? Tapi itu buat orang yang nggak nonton. Tapi buat kita, yang ingin melakukan pengamatan, pastinya harus nonton 90 menit. Dan pastinya harus berani ya untuk menyatakan bahwa Arsenal dua ancaman utamanya, Martinelli dan Bukayo Saka dari dua sayap, mereka berhasil dihentikan oleh dua fullback United. Gabriel Martinelli melawan Aaron Wan-Bissaka. Ini adalah tugas yang sangat sulit ya untuk bisa melewati Aaron Wan-Bissaka. Kemarin itu skor Martinelli melawan Saka 0-3. Nggak bisa lewat Wan-Bissaka sama sekali. Dan kelihatan setelah disubstitusi Martinelli itu kelihatan langsung frustrasi ya. Karena kemampuan dia ya dalam soal dribbling yang direct, yang menusuk, ini benar-benar diredupkan oleh Wan-Bissaka. Jadi ini adalah pengalaman yang sama menurut gue. Kalau nggak salah ingat, pertandingan yang sama musim lalu di Emirates Stadium melawan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka juga bisa menghentikan pengaruhnya Martinelli. Dan di sayap kanan, Bukayo Saka juga nggak memberikan kontribusi yang berarti. Yang gue lihat, Diogo Dalot bermain sangat bagus. Kelihatannya ini bisa menjadi salah satu posisi utama untuk Dalot ya, bermain di posisi kiri, yang kita kira sebetulnya adalah out of position ya untuk Dalot. Tapi sebetulnya untuk menghadapi inside forward seperti Saka yang menggunakan kaki kiri, kaki kanannya Dalot itu bisa menetralisirkan ancaman-ancaman Saka yang masuk ke area sentral ini. Jadi dari segi serangan Arsenal nggak ada yang spesial dari Arsenal. Dan dari segi defensif mereka juga kelihatannya ada beberapa lubang yang bisa dimanfaatkan oleh serangan baliknya United. Terlebih lagi melewati Marcus Rashford. Tapi ya itu,
Perbedaannya antara Arsenal dan Manchester United, apa yang gagal dilakukan oleh United, Arsenal berhasil melakukan, yaitu melewati garis finish. Kita bisa bilang United lebih pantas memenangkan pertandingan ini. Mereka lebih mendapatkan kesempatan yang lebih bagus daripada Arsenal, tapi kita nggak bisa menganggap remeh skor akhir adalah 3-1, alias kemampuan untuk melewati garis finish. Dan itulah tujuan Arsenal ya, ketika mereka membeli Declan Rice. Ketika Arsenal belum bermain bagus, mereka masih ada game winner yang bisa memberikan perbedaan. Golnya Declan Rice. Ini adalah gol yang terjadi setelah momen Garnacho ya, yang golnya dianulir offside. Dan di saat itu Arsenal butuh seorang penentu yang bisa mengubah arus pertandingan. Saat itu corner kick, bola jatuh di Declan Rice. Dan Rice ini masih ada banyak tugas ya. Dia harus mencoba untuk mengontrol bola di kotak penalti dan sudutnya sangat sempit. Dia langsung tembak. Ya, memang betul ada deflection ya dari satu defender United dan langsung masuk ke gawangnya Onana. Tapi ya itu, buat seorang CDM ya, kebanyakan CDM itu mikirnya antara nge-cross ya, dilambungkan ke area dalam kotak penalti atau dia oper samping. Nggak kepikiran untuk tembak dari arah situ. Jadi buat seorang pemain ya, kalau nggak coba tembak, nggak mungkin terjadilah gol. Harus coba dulu. Dan itulah Declan Rice. Kenapa dia dibawa oleh Arsenal? Supaya bisa memberikan perbedaan di momen-momen seperti ini. Bukan tugas yang mudah. Ya, sudut sangat sempit. Dan dia bukan finisher alami. Tapi dia berhasil menciptakan hasil yang diperlukan oleh Arsenal. Itulah kenapa Arsenal memboyong dia dengan harga 105 juta untuk bisa memberikan perbedaan. Dan ini juga bukan perbedaan satu-satunya ya di pertandingan kali ini. Kontribusinya Declan Rice ini sangat masif sekali. Karena dia bertugas sebagai single pivot di lini tengah, didampingi oleh Kai Havertz dan Odegaard yang kontribusi defensifnya juga nggak terlalu besar ya. Jadi titik tumpunya ini benar-benar besar di pundaknya Declan Rice. Dan dia harus bisa membendung Bruno Fernandes dan juga kecepatan Rashford. Bukanlah tugas yang mudah. Dan pengaruhnya Bruno Fernandes di kali ini nggak begitu kelihatan. Dan ini pastinya lebih impresif lagi ya ketika kita mempertimbangkan absennya Thomas Partey. Pastinya kalau ada Declan Rice dan Thomas Partey, ini bisa meredup serangan baliknya Manchester United. Tapi kita harus acungin jempol ya dengan kontribusinya Rice yang bertugas sendirian di posisi yang sangat genting ini. Dan untuk Manchester United, apa yang bisa kita simpulkan dari hasil akhir ini, 3-1? Ini adalah kejadian yang sama ya, yang terulang lagi gak lama setelah musim lalu, juga sama kejadiannya. Gol pertama diambil oleh Rashford, tapi akhirnya United kendor, dan akhirnya kebobolan di menit-menit akhir. Dan ini terulang lagi. Rashford yang gol dan akhirnya Declan Rice mencetak gol akhir di masa-masa injury time. Jadi ini pertanyaan yang bisa dilempar ke United. Kenapa mereka nggak bisa melewati garis finish ketika mereka berada di posisi yang bagus seperti ini? Arsenal bisa, walaupun mereka nggak bermain bagus. Tapi Manchester United mendapatkan kesempatan yang lebih bagus, tapi mereka nggak bisa melewati garis finish. Apakah ini adalah masalah mental? Itu setelah full time, bisa kelihatan dari ekspresinya Erik ten Hag sangat kecewa. Dia nggak banyak meluapkan emosi, tapi sudah bisa kelihatan dari mulutnya tertutup rapat. Itu kesel sekali dengan hasil akhir ini.
Ini merupakan kesempatan terbesar Manchester United ya untuk bisa memecahkan rekor kelam mereka di Emirates Stadium. Mereka ada kesempatan besar untuk bisa memenangkan pertandingan dengan golnya Alejandro Garnacho yang dianulir offside. Tapi ya itu, ya, walaupun dianulir offside, perbedaannya itu terlalu jauh ya. Dari satu momen di mana mereka hampir memenangkan pertandingan ke momen selanjutnya yang mereka akhirnya kebobolan dari golnya Rice. Perbedaannya itu terlalu jauh begitu. Menurut gue Manchester United harus bisa lebih mengontrol diri. Karena kalau yang gue lihat dari golnya Rice dari corner kick, ada sedikit konsentrasi yang pecah ya. Ada sedikit kepanikan di dalam kotak penalti. Ini seharusnya harus bisa lebih dicegah oleh United, lebih kalem di situasi-situasi tersebut, dan harus lebih cepat reaksinya dalam menutupi Declan Rice. Jadi ya itu, kesempatan terbesar United dibuang sekali lagi, dan musim depan mereka harus mengulang hal yang sama lagi. Ya, harus mengulang dari nol dengan rekor kelam di Emirates Stadium. Tapi satu-satunya hal positif ya yang bisa kita petik untuk United di pertandingan kali ini adalah debutnya Rasmus Højlund, yang gue lihat dia sangat bermain fisik, kondisinya sangat prima menghadapi Gabriel Magalhaes ya, yang juga adalah memiliki tenaga badak begitu. Dan di pertandingan kali ini dia bisa menahan hadangan dari Gabriel, malah gue bisa bilang dia mendominasi Gabriel di pertandingan kali ini. Ya, dia itu tiap kali dia menghadang Gabriel, seakan-akan permainan menjadi lebih pelan. Dan ini ya, dengan game yang semakin pelan ini bisa memberikan waktu ya untuk winger-winger Anthony dan Rashford untuk melakukan pergerakannya. Dan sisi fisiknya Højlund ini adalah kekurangannya Anthony Martial. Kalau Anthony Martial itu berada di posisi ya di mana dia dihadang oleh Gabriel Magalhaes, gue nggak bisa bilang dia bisa lulus ujian tersebut. Dan ada satu momen ya ketika Rashford lagi pegang bola, lagi serangan balik, dan Højlund langsung sprint ke area kotak penalti Arsenal ya untuk memberikan presence-nya, kehadirannya di dalam kotak penalti ini. Pastinya ini jarang terlihat ya dari Anthony Martial ya. Kalau dia melakukan sprint itu mungkin yang di dalam kepala kita, apakah dia akan mengalami cedera dengan sprint tersebut begitu. Jadi ini adalah sisi positif ya. Ada seorang striker yang selalu available di setiap pertandingan. Pemain hebat kalau sering cedera nggak ada artinya. Dia nggak main sama sekali. Dan Højlund dari sisi fisiknya ya kelihatannya dia sangat fit dan memberikan dimensi yang berbeda ya untuk serangan United. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang analisa saya mengenai Arsenal melawan Manchester United. Apakah kalian merasa Arsenal pantas mendapatkan 3 poin penuh? Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe, karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.